Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi umwalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawah wa syukri. Ini bab baru, bab mengenai sujud sahwi dan yang lainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. Dan di dalam sholat ini ada 4 ya sujud nih. Ada sujud sholat, sujud dalam sholat itu yang wajib. Dan 3 lagi ini hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i 3 sujud lagi sunnah. Pertama sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Jadi satu wajib, satu yang wajib dalam sholat sujud, 3 sujud sunnah, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya beda-beda. Kalau sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, sunnah muakkad sujud sahwi ini. Tapi kalau kita nggak lakukan, lupa atau sengaja tak lakukan, sholat tidak batal. Ya, sholat kita tidak batal. Sujud sahwi kalau kita lakukan bagus, ya, kita melakukan sholat sunnah, sujud sunnah. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja tidak lakukan, ya. Sengaja enggak lakukan, ingat tapi tak sujud, maka meninggalkan sujud sahwi ini tidak mengapa, tidak batal sholatnya, karena dia hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkad. Sujud sahwi ini sunnah muakkad. Yang kedua sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Kita baca ayat tilawah itu ayat sajadah. Berapa tempat dalam sholat? Dalam sholat, ya, dalam Quran. Berapa? Sujud tilawah ya dalam Al-Quran ada 14 tempat. Kalau keseluruhannya ada 15 tempat. Ada 15 tempat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 14 tempat yang kita sunnah sujud tilawah. 14 tempat yang sunnah sujud tilawah. 1 tempat tak sunnah, yaitu tidak ditekankan. Itu surah Shad. Surah Shad itu tidak sujud tilawah. Dia dari 15 tempat, ya. Imam Syafi'i mengatakan 14 tempat, Imam Abu Hanifah mengatakan 14 tempat, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 15 tempat. Nah, ini Ahmad bin Hanbal mengatakan 15 tempat. Nah, ini Ahmad dia mengamalkan seluruhnya. Dan Imam Maliki mengatakan 11 tempat. 11 tempat. Jadi yang paling sedikit Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanifah 2 sama nih 14 tempat, dan Imam Hambali mengatakan 15 tempat. Jadi yang terbanyak sujud tilawah itu berapa dalam Quran, Pak? 15 tempat. Tapi kita dalam Syafi'i ya hanya disunnahkan sujud tilawah di 14 tempat. Nanti kita bahas. Yang kedua, sujud tilawah.
Sujud karena baca ayat sajadah. Sujud karena membaca ayat sajadah. Ya. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur. Sujud karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud syukur ini ya sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Sujud tilawah hukumnya sunnah pun dikeluarkan muakkad juga. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah muakkad ya. Tidak wajib tapi sunnah. Sunnahnya pun ditekankan muakkadah. Ya. Nah, dua sujud ini sunnah muakkad. Sawi dan tilawah hukumnya sunnah muakkad. Adapun sujud syukur ini hukumnya sunnah saja. Ya, hukumnya sunnah. Paham Pak ya? Tapi dalam tiga mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tak ada sujud syukur. Sujud syukur tidak ada. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan sujud itu kalau sholat gitu ya. Kalau tidak sholat maka tak ada sujud ketika Abu Hanifah, sujud syukur. Tapi Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan di dalam sholat bagus sujud. Kalau enggak sholat pun boleh sujud. Itu dalam syukur. Kita dapat nikmat di dalam sholat sujud, boleh enggak? Boleh enggak Pak? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, tiga mazhab mengatakan boleh. Walaupun kamu lagi enggak sholat, walaupun kita lagi enggak sholat, syukur boleh. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Sujud hanya dalam sholat katanya. Ya. Itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. 3 macam sujud ya. Jadi 4 macam. Satu sujud biasa dalam sholat ya. Yang sunnah lagi sahwi, syukur, tilawah dan syukur. Jadi ada 4 sujud yang kita buat dalam sholat. Pertama sujud biasa itu yang wajib, yang fardu. Yang kedua sujud sahwi, hukumnya sunnah muakkad. Sujud karena lupa. Sahwi ini karena lupa. Sujud karena lupa. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud karena membaca ayat tilawah. Yes. Ini sunnah muakkad juga. Kalau tak dibuat maka sholatnya sah, tak batal. Sholatnya sah. Ya, cuman tidak dapat pahala sunnah. Sunnah muakkad. Sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Hukumnya sunnah. Tapi enggak muakkad. Apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkad? Kalau sunnah muakkad itu sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Hampir bisa wajib dia. Bisa wajib tapi karena sunnah jadi enggak wajib. Tapi kalau sunnah saja itu tidak ditekankan. Dibuat bagus, tak dibuat juga enggak apa-apa. Jadi kalau sujud syukur hukumnya sunnah. Berarti selain sujud dalam sholat ada 3 sujud. Selain sujud sholat ada 3 sujud. Sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Ingat ini. Ada 3 lagi sujud selain sujud sholat.
Sujud salat lain lagi, itu kita bahas ya. Ini 3 sujud yang sunnah. Apa? Sahwi, tilawah, dan syukur. Beda-beda nih Pak. Sahwi beda, tilawah beda, dan syukur beda. Sahwi karena lupa, tilawah karena baca ayat sajadah, ayat tilawah. Yang ketiga sujud syukur karena dapat nikmat syukur. Boleh kita baca hadis Pak ya. Kita sekarang ini, kita dalam sholat ada 3 sujud Pak ya. Dan kita perlu tahu bahwa sujud yang 3 itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah Pak. Artinya kalau kita sujud dapat pahala. Kalau kita enggak sujud, sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuman tidak dapat pahala. Nah itu ya. Apa? Meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Tetap sah, tapi tidak dapat pahala. Boleh Pak, insyaAllah. Kita lanjut ya. An Abdullah bin Uhainah radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra. Fa qama fi rak'ataini al-ulayaini wa lam yajlis. Fa qama an-nasu ma'ahu hatta idza qala as-shalah wa antadhara an-nasu taslimahu wa kabbara wa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayusallima thumma sallam. Akhrajahu sab'ah. Wa hadha lafzul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa jalisun wa sajada nasu ma'ahu maka manasiya minal julus. Yang pertama kita bahas tentang sujud sahwi loh. Dari Abdullah bin Uhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur jadi imam. Nabi jadi imam salat zuhur. Maka Nabi pada rakaat yang kedua langsung berdiri. Zuhur, rakaat yang kedua berdiri Artinya Nabi tidak duduk tahiyat awal. Nabi tidak duduk tahiyat awal. Kan zuhur kan rakaat kedua kan tahiyat awal kan. Tapi Nabi rakaat kedua langsung berdiri. Nah, Nabi tak duduk. Maka orang-orang pun ikut sama Nabi. Makmumnya semua ikut Nabi, berdiri semua. Tak duduk. Nah, bagaimana caranya nih? Ada makmum yang tetap duduk, imamnya salah, tinggalkan sujud, tinggalkan duduk tahiyat awal. Wah, yang masalah nih, duduk di dewan. Imam berdiri, enggak duduk. Makmumnya salah, imam salah imam nih, duduk dia. Apa aku ya Pak? Nanti gitu. Jadi hadisnya Nabi SAW sholat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu langsung berdiri. Ke rakaat ketiga dia nggak duduk. Maka orang-orang ikut. Orang-orang pun makmumnya berdiri. Rakaat ketiga langsung berdiri, nggak duduk. Sampai Nabi SAW menyelesaikan sholatnya. Hampir ke keempat, orang menunggu salam Nabi. Orang menunggu salam Nabi. Nabi duduk. Tapi sebelum salam, Nabi SAW sujud 2 kali. Nabi SAW sujud berapa kali? 2 kali. Sahwi. 2 kali sujud. Qabla ayyusallim, sebelum Nabi SAW salam. Nah, sebelum Nabi SAW, Nabi sujud 2 kali. Ingat, sujud sahwi berapa kali Pak? 2 kali, bukan sekali. Sujud sahwi, apapun kesalahannya, berapa kali sujudnya? 2 kali. Sujud sahwi bukan sekali, bukan. Tapi 2 kali. Ingat ya, dalam sholat kita kalau kita lupa kita sujud 2 kali, bukan sekali. Kemudian Nabi setelah sujud 2 kali, baru Nabi salam. Nah ini dalam
Sholat kalau kita lupa, ya, maka salamnya kapan? Salamnya setelah sujud. Ya. Salam setelah sujud. Jadi setelah 4 rakaat, sebelum salam Nabi sujud. Duduk 2 kali, bangkit, duduk lagi, dan Nabi salam. Bisa Pak ya, kita bahas Imam Syafi'i. Ini adalah hadis yang bertentangan dengan yang cocok dengan mata kita, yaitu sujud sahwi. Hukumnya sunnah dan waktunya sebelum salam. Kapan sujud sahwi tadi? Sebelum salam. Setelah tahiyat habis tahiyat. Nah, sujud dulu. Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar, sujud 2 kali. Bisa paham ya? Sujud 2 kali. Setelah sujud Allahu akbar, kita duduk, tak ada bacaan lagi. Setelah sujud Allahu akbar, langsung salam. Setelah sujud langsung salam. Itu dalam mata Imam Asy-Syafi'i. Sujud sahwi itu sebelum salam, setelah tahiyat. Setelah tahiyat, sujud 2 kali, kemudian baru duduk dan langsung salam. Bisa Pak ya? Yukabbiru fi kulli sajadatin wa jalisun, dan Nabi takbir setiap sujud. Nah ini, setiap sujud takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, setiap sujud Nabi takbir. Ingat, takbir ini apa hukumnya? Takbir sunnah. Takbir dalam sholat apa hukumnya? Sunnah. Takbir yang wajib hanya takbir ula. Hanya takbir pertama, itu yang wajib. Selain itu sunnah. Mau ruku takbir sunnah. Sami Allahu hamidah sunnah. Allah akbar sujud sunnah. Hukum takbir dalam sholat hukumnya adalah sunnah selain takbir ihram. Takbir yang pertama, ya, hukumnya sunnah. Adapun takbir ihram yang pertama, apa hukumnya? Nah, itu wajib. Itu wajib. Jadi Nabi SAW bertakbir setiap kali sujud. Ya, Allahu Akbar. Sujudnya bertakbir dan Nabi duduk, maka manusia pun sujud bersama Nabi SAW. Orang sujud juga. Tempat sebagai pengganti tempat yang Nabi lupa. Nah, ini hadis yang pertamanya. Nabi SAW sujud sahwi namanya. Jadi kita bahas dulu Pak ya tentang sujud sahwi. Sujud sahwi dalam mazhab kita apa hukumnya Pak? Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Yang kedua, hukum sunnah muakkad. Kapan sujud sahwinya? Ya, sebelum salam. Berapa kali sujud? 2 kali sujud ya. Sunnah muakkad sebelum salam 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud. Dan setelah sujud, ya, setelah sujud langsung salam. Tak lagi baca tahiyat. Tahiyat sekali ya. Tahiyat sebelum sujud. Tahiyat sebelum sujud. Adapun setelah sujud langsung salam. Nah, itu ya. Kalau kita sudah sering gitu kan, sudah sering sujud sahwi, kita tahulah. Tapi hukumnya kita perlu tahu hukumnya. Dalam sujud sahwi ini hukumnya sunnah muakkad dan 2 kali sujudnya bukan sekali. Kemudian sebelum salam. Sujud itu sebelum salam, tetapi setelah tahiyat. Hukumnya setelah tahiyat sujud dulu 2 kali baru salam. Nah, bagaimana kalau
setelah salam. Nanti kita bahas nih. Oke Pak ya. Bisa dibagi Pak itu? Sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad, kemudian apa lagi? Dikerjakan 2 sujud, ya bukan sekali, bukan 3, tapi 2 kali. Ya. Kemudian dilaksanakan sebelum salam. Setelah tahiyat, ingat setelah tahiyat. Fil alamin innaka hamidum majid. Sujud dulu 2 kali, baru kita salam. Adapun bacaan sujud sahwi itu bacaannya Pak. Dalam kitab ini nggak ada bacaannya nggak. Bacaan sujud sahwi. Apa? Subhanaman la yanamu wa la yasum. Ya, pendek Pak. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh Pak ya. Subhana apa artinya subhana? Maha suci. Maha suci man la yanamu. Ya, zat yang enggak tidur. Man la yanamu enggak pernah tidur. Wa la yashu dan tidak pernah lupa. Allah enggak pernah tidur, Allah enggak pernah lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sunnah bacaannya. Ya. Kalau bisa kita hafal sekarang. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang enggak pernah tidur dan tak pernah lupa. Subhana man la yanamu. Kalau enggak hafal, kalau Bapak enggak hafal, kalau enggak hafal enggak apa juga, karena bacaannya sunnah bacaannya. Kalau enggak hafal enggak apa-apa. Kalau boleh baca yang lain. Kalau enggak hafal baca takbir ketika sujud. Sujud apa? Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Boleh enggak Pak? Saya kalau sujud sahwi saya baca subhanallah bihamdi. Sama ketika sujud biasa. Boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Cuman bagusnya ketika sujud sahwi itu bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Itu. Artinya kalau diganti bacaan yang lain boleh? Boleh. Kalau enggak baca, diam sujud boleh juga. Karena hukumnya sunnah. Ya, sujud 2 kali. Sekali, 3 kali saya subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu, subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk antara sujud, Allahu Akbar, takbir juga. Baca takbir juga, Allahu Akbar. Baca apa? Setelah itu boleh enggak baca? Boleh baca. Duduk tak baca apa-apa? Boleh. Kalau baca apa-apa? Baca doa duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu boleh enggak? Boleh. Bagus. Nah, duduk baca itu, Allahu Akbar, sujud lagi. Takbir, sujud kedua. Sujud sahwi 2 kali, bukan sekali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal a'la wa subhana man la yanamu wa la yashu. Dan itu lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, setelah itu langsung salam. Dan duduk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diikuti makmum. Nah, itulah sujud sahwi. Boleh Pak insyaallah. Nah, itu dalam pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Sujud sahwi itu sebelum salam ya, dan 2 kali, dan setelah tahiyat. Setelah tahiyat sebelum salam.
Kalau kita baca hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalan nasu ihda salatail asyi wa rak'ataini thumma sallam thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid fa wada'a yadahu 'alaiha wa fil qami Abu Bakr wa Umar fahaba ayyukallimah wa kharaja sar'anin nas faqalu qusitis shalah fa fil qami rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadain faqala ya Rasulullah anasita am kasarta shalah qala lam ansa tuqsar qala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma sallam thumma kabbara fa sajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar thumma yad'a ra'sahu wa kabbar fasajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari fi riwayatin li Muslim salatal asri Ali Abu Daud faqala asadaqa zul yadain fa'amau ay na'am wa hiya fi sahihain lakin min lafzi faqalu fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yakanahu Allah ta'ala dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini cara yang kedua Pak ya. Nabi sholat, salah satu sholatnya yang 4 rakaat. Asyi itu sholatnya 4 rakaat. Apakah zuhur, apakah asar, apakah isya. Ya. Tapi dalam syarahnya nanti ada keterangan ini sholat asar. Nabi sholat asar. Kemudian setelah sholat asar itu, kan berapa rakaat sholat asar? 4 rakaat kan? Nabi sholat rakaat. Tapi rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua Nabi salam. Nah ini. Pada rakaat yang kedua, Nabi SAW salam. Tadi kan, rakaat kedua terus TKW lah. Nah, ini rakaat kedua, salam. Pada rakaat yang kedua Nabi salam. Kemudian kemudian Nabi SAW setelah salam, Nabi pergi ke tiang di depan masjid dan Nabi letakkan tangan di situ. Ada tiang kan? Nah, itu salam, selesai salat, Nabi lari pergi ke tiang itu. Nabi letakkan tangan di situ. Di orang yang berjamaah sama Nabi, makmumnya ada Abu Bakar dan Umar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka tidak ngomong apa-apa. Sayyidina Abu Bakar tak ngomong, Sayyidina Umar pun tak ngomong. Artinya Nabi 2 rakaat sholat asar, mereka diam. Maka orang-orang yang cepat berkata, apakah sholat diringkas? Apakah sholat sudah diringkas? Biasanya asarnya 4 rakaat kan? Hari ini 2. Mereka bilang, apakah sholat sudah diringkas? Dalam kaum tadi ada seorang laki-laki yang Nabi SAW memanggilnya Dzul Yadain. Ya, Dzul Yadain ini karena artinya memiliki 2 tangan. Yang memiliki 2 tangan. Kita semua 2 tangan enggak? 2 tangan semua gitu. Cuma Dzul Yadain ini memiliki tangan yang panjang. Memiliki tangan yang panjang, maka Nabi panggil dia Dzul Yadain, 2 tangan. Maka dia berkata, Dzul Yadain ini, ya Rasulullah, apakah engkau sholat lupa atau sholat ringkas? Nah, dia nggak celaka Nabi. Itulah sahabat tidak pernah menyalahkan Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa pertama atau memang sudah diringkas? Nah, sholat asar kan 4 rakaat kan? Hari ini 2 rakaat. Kemungkinan 2. Kemungkinan sholat diringkas. Ada kemungkinan Nabi lupa. Nah, itu. Maka Nabi SAW mengatakan, lam ansa tuksor. Aku nggak lupa. Sholat nggak ringkas. Dia nggak lupa.
Kemudian diringkas. Ya Rasul, kita asar 2 rakaat cuman. Asar cuman 2 rakaat. Jadi antara dua. Apakah soal itu diringkas atau engkau lupa? Maka Nabi SAW mengatakan, qala bala. Oh iya, 2 rakaat ya. Qad nasi itu. Bisa nasina, bisa nasi itu. Aku sholat lupa. Nah, aku sholat lupa. Harusnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam. Maka Nabi sholat lagi 2 rakaat. Kemudian Nabi salam. Kemudian Nabi takbir. Sujud. Seperti sujud yang pertama. Sujud yang lain. Nabi sujud. Lebih panjang lagi. Sujud lebih panjang. Kemudian Nabi angkat kepalanya. Setelah kepala Nabi sujud lagi, Nabi takbirkan, kepala takbir, dan Nabi meletakkan kepalanya lagi sujud lagi. Seperti sujudnya yang pertama bahkan lebih panjang lagi. Nah, sujudnya panjang. Ya, sahabat ini panjang Pak ya, boleh panjang, jangan cepat sholatnya. Sujud, kemudian Nabi angkat kepalanya takbir. Nah, itu ya. Tadi apa tadi? Takbir sebelum salam. Yang ini salam dulu. Karena 2 rakaat Nabi salam. 2 rakaat Nabi salam. Yang pertama Nabi sujud sebelum salam. Sekarang Nabi sujud kapan? Setelah salam. Maka kalau Nabi sujud sebelum salam, ya kita luput ayat awal, maka sujud dulu, dua sujud sebelum salam, ya sujud dulu sebelum salam dan baru salam. Artinya apa? Ya lupa sujud sebelum salam. Nah sekarang kalau lupanya tahunya setelah salam, seperti ini, seperti hadis nomor 2 nih, salam dulu, baru ingat, tadi belum sujud 2 rakaat. Maka setelah sujud, setelah sempurna sholat, salam, ya, kemudian baru sujud. Salam dulu baru sujud. Itu dalam mata Imam Syafi'i. Kalau sujudnya sebelum salam, ingat dan sujud dulu baru salam. Tapi kalau ingatnya setelah salam, karena Nabi kan salam nggak ingat deh kan. Setelah salam baru ditanya, ya Nabi. Nah, baru ditanya orang. Maka Nabi sempurna sholatnya 2 rakaat lagi. Nah, kalau sujudnya setelah salam, maka salam baru sujud. Itu ya. Itu dalam bahasa Syafi'i juga ya. Salam baru sujud. Bagaimana kalau setelah salam kita buat kebalikan? Ya, sujud zuhur kan 2 rakaat. Rakaat kedua salam gitu. Setelah salam 2 rakaat lupa aku. Berdiri. Tambah 2 rakaat. Tahiyat akhir. Sebelum salam sujud. Boleh nggak Pak? Boleh nggak itu? Boleh. Sebelum salam sujud boleh nggak? Boleh. Ya. Sebelum salam, ya boleh. Setelah salam, boleh. Sebelum salam boleh sujud, atau setelah salam boleh juga. Karena sujud sahwi ini sunnah muakkad. Boleh Pak ya, insyaallah. Jadi kalau sujud ini sunnah ini sujud sahwi ini ada yang membuatnya sebelum salam, ada yang membuatnya setelah salam. Adapun Imam Syafi'i mengatakan sujudnya sebelum salam. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi adalah setelah salam. Ya, Imam Abu Hanifah sujud sahwi setelah salam. Dan hadis yang kedua.
Hadis pertama Imam Syafi'i, hadis kedua Imam Abu Hanifah setelah salam. Walaupun ingatnya sebelum salam atau ingatnya selepas salam, tetap sujud sahwi setelah salam. Itu untuk Imam Abu Hanifah. Melewat ya. Kalau kita sujudnya sebelum salam. Dua ya, Syafi'i sebelum salam, Abu Hanifah setelah salam. Maliki no Maliki. Imam Maliki dirinci. Boleh bayangkan ini karena mata lain tapi apa ya. Imam Maliki dirinci. Kalau seandainya lupanya kena tambahan, lupanya karena kelebihan. Sholat misalnya 3 rakaat maghrib, dia buat 4 rakaat. Kelebihan sholat, kelebihan. Kalau lupanya karena kelebihan, maka sujud sahwinya setelah salam. Imam Maliki, kalau kelupaannya karena lebih, sujud sahwi setelah salam. Kalau lupanya karena kurang, maghrib 2 rakaat misalnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau lupanya karena lebih, sujud sahwi setelah salam. Kalau rupanya karena kurang, sujud sahwi sebelum salam. Itu menurut Imam Imam Maliki. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali kan Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan sama seperti Imam Asy-Syafi'i, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Tetapi Imam Hambali mengatakan kalau sujudnya sebelum salam, Allah Akbar, berdiri, maka setelah sujud tak tasyahud. Tak ada lagi tasyahud. Kalau sebelum salam sujudnya. Jadi setelah sujud, salam. Tapi kalau sujudnya setelah salam, Assalamualaikum, baru sujud, maka sujudnya baca tasyahud. Maka setelah sujud, baca tasyahud lagi, baru salam. Di Imam Hambali. Hampir sama dengan Imam Syafi'i. Boleh Pak ya. Tapi perbedaan mazhab ini bingung Pak? Bingung Pak ya. Bagus satu mazhab ya. Imam Syafi'i ya kita nih. Tadi saya bilang Imam Syafi'i sujudnya sebelum salam. Dan 4 mazhab ini sepakat. 4 mazhab siapa mau sepakat? Sujud sahwi berapa kali? 2 kali sujud. Tak ada yang mengatakan sekali sujud. Sahwi ini 2 kali sujud. 4 mazhab ini sepakat semua. Ada yang mengatakan sekali sujud, itu enggak ada imam yang mengatakannya. Sahwi hanya 2 kali sujud, bukan kurang dan tidak lebih. Masya Allah Pak ya. Ingat 2 kali sujud Pak ya, 2 kali sujud itu. Adapun setelah salam, sebelum salam, itu perbedaan lain. Oke. Nah, hadisnya nomor 3. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasara sajdatain thumma tasyahhada thumma sallama. Nabi SAW sholat dengan para sahabat dan Nabi lupa dalam sholatnya. Maka Nabi sujud 2 kali, sahwi, sujud 2 kali. Habis itu baca tasyahud, kemudian salam. Ya. Nabi sujud, setelah sujud baca tasyahud lagi dan salam. Jadi setelah sujud kadang Nabi langsung salam, terkadang Nabi tasyahud lagi, ya, tasyahud lagi, baru salam. Berarti terakhir kan
Yang keempat, at-tasyahud fil alamin innaka hamidum majid. Allah Akbar, sujud. Allah Akbar, duduk. Allah Akbar, sujud lagi yang kedua. Allah Akbar, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Itu boleh, atau setelah sujud, ya, fil alamin innaka hamidum majid. Allah Akbar, sujud. Allah Akbar, duduk. Allah Akbar, sujud. Allah Akbar, setelah takbir apa? Tasyahud lagi. At-tahiyatul barakatus salawatut. Baca tasyahud lagi. Itu pun diperbolehkan. Tapi yang diamalkan dalam Syafi'i itu tasyahud hanya sebelum salam. Oke. Kemudian yang keempat, Nabi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholati falam yadrik kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala ma staiqana thumma yasjud sajadatain qabla ayusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na fi lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Nabi ini. Idza syakka ahadukum, kalau kalian lupa dalam sholatnya, dia nggak ingat apakah sholat 3 atau 4. Di sholat 4 rakaat kan harusnya. Nah, dia itu lupa apakah sudah sholat 3 atau sudah 4. Maka untuk menghilangkan keraguan tadi, hilangkanlah keraguan dan bangunlah sholatnya atas keyakinan. Artinya apa? Kalau kita ragu, Pak, zuhur kan, kita ragu, aku sudah 3 sudah atau sudah 4. Nah, kenapa? Berapa, Pak? Ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Apa yang yakinnya? 3. Yang 4 ragu-ragu kan? Nah, ingat ya, kalau kita ragu, ambil yang yakin. Apa yang yakinnya? Ambil yang sedikit. Ambil yang sedikit. Nah, itu yakin. Tambah. Kalau 4, ragu terus. Hendaknya ambil yang yakin, kemudian sujud 2 kali. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Sebelum salam, sujud 2 kali. Kalau seandainya yang dia sholat sudah 4, berarti tambah 1 kan? Tambah 1 rakaat, jadi 5 rakaat jadinya. 5 rakaat. Maka sujud yang 2 ini, sujud sahwi 2 ini menggenapkan sholatnya. Menggenapkan sholatnya. Tak apa. Sholat zuhur harusnya 4 rakaat kan? Tapi dia buat 5 rakaat. Maka sujud yang 2 ini fungsinya menggenapkan sholatnya. Tak apa. Kalau seandainya betul 3 rakaat sholatnya. Betul kan? Tapi sujud dia, maka sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujud ini targhiman lisyaitan, untuk merugikan syaitan. Ya. Salat betul sah salatnya. Tapi merugikan syaitan sujud. Ya, untuk merugikan syaitan. Membatalkan niat syaitan. Oke, Pak ya. Nah, kalau sholat ragu tetap sujud sahwi. Kalau keraguan tadi tak datang pada kita, ragu terus, maka sujud sahwi. Ragu terus maka sujud sahwi. Tapi ingat, sujud sahwi itu diambil atas dasar sedikit. Ya. 3 atau 4 ya, maka baru 3. 2 atau 3 ya. Sama maghrib nih, 2 atau 3, maka baru 2. Jangan ambil yang besar, Pak ya. Jangan ambil yang besar. Kalau besar ragu terus itu. Ambil yang sedikit. Kalau seandainya lebih, berarti kelebihan tadi dimaafkan dan dianggap sempurna. Kalau seandainya pas, maka sujud itu untuk menghilangkan syaitan. Masya Allah. Jadi sujud sahwi itu bagus semua. Sujud sahwi bagus semua. Tak ada yang buruk.
Ah, coba ini Pak ya, kalau seandainya sujud, dalam kita nggak ada nih, jamaah kan, jamaah, imam sahwi, imam sujud sahwi, makmumnya apa makmumnya? Nah nih, yang sujud sahwi, kata makmum, nggak sujud nih, makmumnya dia nggak lupa, misalnya, dia datang terlambat kan, nah, apa sujud nih? Nah, gimana Pak? Apakah makmum ikut imam atau makmum tunggu? Hah? Makmum ikut imam. Makmum ikut imam. Walaupun makmumnya tidak lupa. Ya. Walaupun tidak lupa, wajib ikut imam. Wajib itu. Seandainya makmumnya tetap tak duduk, tak sujud dia nggak sujud. Imam sujud, dia nggak sujud, duduk maka sholat makmum batal. Sholat makmum menjadi batal. Ya, keras. Nah, di sini enggak ada dalam kita fikir. Makmum hukumnya sujud, kenapa? Wajib ikut imam. Wajib ikut imam. Nah, ya wajib ikut imam. Kalau imam sujud, makmum sujud. Imam tidak sujud, wajib tidak sujud. Seperti zuhur rakaat, zuhur 4 rakaat. Rakaat kedua imam tegak langsung. Imam tegak mau nggak tegak ini. Apa tahiyat awal nggak ini? Tahiyat awal. Maka mau duduk tahiyat awal. Mau duduk tahiyat awal. Dayaan. Imam tegak. Kenapa? Saya betul nih. Saya betul. Ya betul makmum kan, itu makmum. Tapi yang lupa, imam lupa, tegak dia. Maka bagi makmum wajib ikut imam. Nah, ingat ya, makmum wajib ikut imam. Wajib itu Pak. Seandainya makmum tetap tahiyat awal, nggak benar. Sholatnya nggak benar. Wajib ikut imam. Itu ya. Kenapa tahiyat awal hukumnya sunnah? Walaupun imam lupa, imam salah, tetapi yang ditinggalkan hanya sunnah. Ya. Sedangkan imam adalah wajib. Ya. Imam apa? Wajib. Tahiyat awal sunnah. Apa yang kita buat? Ikut yang wajib. Ambil yang wajib. Boleh Pak itu ya. Tahiyat awal dalam bahasa Syafi'i sunnah. Sunnah muakkad tahiyat awal. Ya, kemudian masih sahabi ini. Ani Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai' qala la wa ma dzaka qalu sallaita kadza wa kadza qala fathana rijlaihi wa istaqbala al-qiblata fa sajada sajadataini thumma sallam thumma aqbala 'ala an-nasi fa qala inna law hadatha fi sholati syai'un amba'tukum bihi walakin ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyatahara shawab falyutimma alaihi thumma liyasjud sajadataini muttafaqun alaihi fi riwayatin Bukhari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud wal Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadatai sawi ba'da salami wal kalam. Nah ini ya, Nabi SAW sholat. Nabi SAW sholat. Ketika Nabi salam, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam sholat? Apakah terjadi sesuatu dalam sholat? Nabi tanya, apa itu? Ya Rasulullah, engkau sholat gini-gini, ada salah.
Nabi SAW gini-gini, sahabat tidak pernah menyalahkan Nabi. Ingat, sahabat tidak pernah menyalahkan Nabi. Ya Rasulullah, engkau sholat gini-gini. Kenapa? Mungkin syariat berubah. Mungkin syariat berubah. Ingat, hebatnya Nabi. Kalau salah, kalau sekarang makmum boleh salah imam. Makmum boleh salahkan imam. Kenapa? Imam tidak ada hak untuk mengubah sholat. Tapi kalau Nabi SAW, syariat itu adalah Nabi yang buat kan? Nabi yang pertama kali mencetuskannya. Ya maka sahabat mungkin sholat itu tak berubah katanya. Jadi ingat, sahabat tidak pernah salahkan Nabi. Tidak pernah salahkan Nabi. Ajib. InsyaAllah. Kalau sekarang ini boleh kita salah imam. Kenapa? Karena sholat sudah tetap. Makmum dengan imam sama. Kalau zaman dulu Nabi yang sahabat selalu ikut Nabi. Nabi diikutin. Ya Rasulullah, apakah sholat telah berubah? Maka Nabi SAW duduk dengan kakinya hadap kiblat, ya. Pertama kali kan Nabi kan berdiri. Ya Rasulullah, sholat berubah. Ada apa? Engkau sholat gini-gini ya Rasulullah. Agar Nabi sujud, duduk lagi, duduk kakinya. Kemudian Nabi ngadap kiblat dan Nabi sujud. Nabi sujud 2 kali sujud. Setelah sujud Nabi salam. Kemudian Nabi berkata kepada manusia setelah salam itu, wahai manusia, sesungguhnya kalau seandainya terjadi sesuatu dalam sholat, aku kasih tahu kamu. Tetapi aku ini manusia. Ini ya. Tetapi aku ini seorang manusia. Manusia ini kadang lupa, kadang ingat. Aku ini lupa, sebagian kalian lupa. Aku lupa, sebagian kalian lupa juga. Apabila aku lupa, kata Nabi, fadzakiruni, maka ingatilah aku. Bila aku lupa, maka ingatilah aku. Masya Allah. Sahabat mengingati Nabi dengan cara apa? Tidak salahkan Nabi. Tidak salahkan Nabi. Kemungkinan Nabi benar. Kemungkinan Nabi benar. Sholat telah dirubah. Yang itu ya, sahabat hanya ingatkan Nabi tanpa salahkan Nabi. Ya, kalau kita ini sekarang, imam lupa, ya. Siapa imamnya, imam besar, yang sudes ya, masya Allah. Imam Syafi'i itu lagi. Maka semua selain Nabi apa? Ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Tapi kalau Nabi, adabnya kita tidak pernah menyalahkan Nabi. Kemungkinan yang salah itu kita. Kemungkinan telah berubah, Nabi tahu, kita belum tahu. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Apabila kalian ragu dalam sholat kalian, kata Nabi, apabila kalian ragu dalam sholat kalian, maka hendak dia mencari yang benar. Mencari yang benar. Itu tadi, 3 atau 4 ya. Maka cari yang benar. Cari yang benar, baru 3. Baru 3. Dan dia sempurnakan sholatnya. Sempurnakan. Tambah satu lagi. Jangan 3 atau 4 ya, ada 4. Sudah 4. Ternyata 3. Kurang sholatnya. Kalau 3 atau 4 ya, 3. Ternyata sudah 4. Berarti lebih. Lebih itu enggak apa. Lebih itu enggak apa-apa. Lebih baik sholat itu berlebih daripada sholat itu berkurang. Itu ya. Itu perlu ya. Dalam yang lain. Kalau kurang, kita ambil yang kurang. Oke. Kecuali ini sedikit ya. Kecuali dalam wudu. Beda nih. Dalam wudu. Wudu itu 1 basuh wajib. 2 sunnah. 3
3 sunnah, 4 makruh. Nah tuh, basuh kepala sekali, kasih muka. Apa hukumnya? Wajib. 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Nah kita lupa basuh muka ini sudah 2 atau 3. Aku basuh muka 2 kali atau 3 kali. Apa kita ambil, Pak? Untuk wudhu ambil yang besar. Ambil yang besar. Itu 3 ya? Dah 3. Sudah 3. Supaya kita enggak buat makruh. Kalau seandainya 3 sudah. Seandainya 2, seandainya 2 sudah. Kita sudah sah. Udah sudah sah. Sunnah dari wajib sunnah. Ya, 1 wajib, 2 sunnah. Ya, sudah sah. Jadi kita enggak buat yang makruh. Nah, kalau wudhu lain. Kalau wudhu ambil yang banyak. Ambil yang banyak. Kalau sholat ambil yang sedikit. Nah, itu. Nah, ya. Kalau wudhu ambil yang banyak. Kalau sholat ambil yang sedikit. Gitu. Hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Jadi kalau sholat ambil yang wajib, ambil yang shawab, yang benar, ambil sedikit dan dia sempurnakan sujudnya dengan sujud sahwi. Falyutimma rusuma yusallim tsumma yasjud. Hendaklah dia sempurnakan sholatnya, kemudian salam dan sujud. Ini sujudnya setelah salam. Ya, setelah salam sujud. Dalam Muslim Nabi SAW sujud 2 kali setelah salam. Nabi SAW sujud 2 kali setelah salam. Nah ini Abu Hanifah, kan? Sujud sahwi itu kapan? Setelah salam. Ya, ingat tuh dalam Abu Hanifah sujud sahwi setelah salam. Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Setelah salam dan bicara. Lah ngomong sahabat, aku lupa. Nabi sujud. Setelah sujud dia tahiyat lagi. Ya itu ya. Setelah sujud tahiyat baru salam. Oke. Wali Ahmad wa Daud wa Nasa'i min hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi salati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim. Barang siapa yang ragu dalam salatnya hendaknya dia sujud 2 kali sujud setelah dia salam. Setelah salam. Ini Abu Hanifah ya, setelah salam. Sujud sahwi itu setelah salam. Hilang. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Dalam Abu Hanifah sujud sahwi setelah salam. Maliki ya, kalau kelebihan, kalau salatnya lebih dari biasanya setelah salam. Kalau kekurangan sebelum salam. Nah, Hambali sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Ya. Oke. Kemudian ada ketujuh, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi ra'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wa yasjud sajadataini fa illam yatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa 'alaiha. Ini ingat nih. Kalau seorang kalian ragu dalam salatnya, ya ragu dalam salatnya, dia berdiri pada rakaat yang kedua. Ya, rakaat kedua langsung berdiri. Nah, nih, dia lupa tahiyat awal. Tahiyat awal lupa. Langsung berdiri. Maka kalau sudah berdiri kata Nabi, teruslah berdiri. Kalau tegak, teruslah tegak. Walaupun dia lupa, walaupun dia ingat, astagfirullah, belum duduk tahiyat awal. Tapi kapan ingatnya? Setelah berdiri. Kalau setelah berdiri maka teruslah dia berdiri, falyamdi wala ya'ud, dan enggak perlu dia duduk lagi, tapi nanti sebelum salam sujud 2 kali sujud. Sujud 2 kali sujud. Fa illam yastatimma qa'iman fajlis, kalau dia belum
berdiri, ya. Nah, ini dari ruku, Allah, baru begini, baru sampai sini. Allah. Kalau dia belum berdiri, maka sujud. Maka dia duduk. Dan nanti tidak sujud sahwi. Orang yang lupanya lupa diganti yang sujud sahwi. Ya diganti dengan dia lupa tapi tetap dibuatnya sebelum perbuatan lain. Ya. Dia bertanya gini, Allah, lupa duduk, langsung duduk. Maka sholatnya tidak perlu sujud sahwi. Ya, tak perlu sahwi. Tapi kalau berdiri, Allah, bagaimana? Langsung tegak. Ingat, kalau dalam mazhab Syafi'i dihitung posisi dia mana. Kalau dekat ke sujud, kalau gini ya, maka duduk dia. Tapi kalau seperti ini, langsung tegak. Ya, dekat mana? Kalau dekat ke duduk, maka duduk. Kalau dekat ke tegak, maka dia tegak. Tapi setelah tegak nanti sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Kalau dia duduk, dia tidak sunnah sujud sahwi. Umar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ala man khalfa imam sahwun. Tidak ada bagi yang makmum. Bagi makmum tidak ada sahwinya. Bagi makmum tidak ada luponya. Ingat. Ya tak ada lupo. Yang lupo hanya imam bae. Makmum apa? Enggak ada luponya. Fa imam fa ala man khalfa. Kalau imam lupo, maka luponya itu untuk dia dan untuk makmum juga. Artinya sujud sahwinya itu yang sujud sahwi dan makmum sujud sahwi juga. Tapi makmum tidak ada lupanya. Ingat Pak ya? Makmum enggak ada lupanya. Kalau imam lupa, maka nanti sujud sahwi atas imam dan atas makmum juga. Ingat tuh, jadi orang kita, imam rakaat kedua langsung berdiri. Langsung berdiri. Kita ingat, ya lupa nih, subhanallah. Tapi imam sudah berdiri. Subhanallah. Udah gak duduk imam? Tak boleh duduk. Imam tak boleh duduk lagi, tak boleh. Lah tegak. Maka kita langsung berdiri. Imam langsung berdiri. Sebelum salam, imam sujud sahwi. Yang sujud sahwi. Maka makmum kita nih ikut imam, wajib ikut imam, wajib. Ingat ya, wajib ikut imam. Kalau kita tak sahwi, batal. Kalau kita tak sahwi, kan imam yang lupa. Aku ingat, imam yang lupa gimana? Imam yang lupa, aku ingat nih. Ya, makmum wajib ikut imam. Itu berjamaah, wajib ikut imam. Tak boleh makmum berbeda dengan imam. Boleh Pak ya, insyaAllah. Thawban radhiyallahu anhu qala likulli sahwin sajadatan, untuk lupa, setiap lupa 2 kali sujud. Setiap lupa 2 kali sujud ba'da ma yusallim, setelah dia salam. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah bisanadin dhaif, yang sanadnya dhaif. Nah, setelah untuk kelupaan sujud 2 kali setelah dia salam. Ini untuk mazhab Abu Hanifah. Itu sujud sahwi setelah salam. Ada yang Syafi'i mengatakan sujud sahwi sebelum salam. Ini sujud sahwi sudah habis. Besok ini sujud tilawah. Besok sujud tilawah. Sahwi sudah habis. Boleh sekarang untuk kita ulangi lagi mazhab Syafi'i aja. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i sujud sahwi hukumnya sunnah muakkadah. Kalau nggak sujud sahwi tetap sah. Sujud sahwi sunnah. Kalau nggak sujud sahwi tetap sholatnya sah. Ya. Yang kemudian kalau imam sujud, makmum wajib sujud karena imam adalah wajib diikutin. Imam wajib diikutin. Imam sujud, makmum wajib sujud. Ingat itu. Hukumnya sujud sunnah.
tapi ikut imam wajib. Ya, sujud sunnah, tapi ikut imam wajib. Nah, itu. Kalau sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Sujud sahwi itu setelah salam. Sebelum salam. Sebelum kita syafi'i ya. Sebelum salam. Tapi setelah tahiyat. Pas tahiyat belum habis, baru salam. Setelah sujud, setelah salam. Oke. Boleh Pak, insyaallah. Dalam sujud baca subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ketika duduk boleh diam saja, boleh baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kita terus. Dah, akhir. Subhanallah, semoga Allah Ta'ala terima pengajian kita ini. Besok sujud salam lagi. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan terakhir sujud syukur. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana. Allahumma ya Allah barik lana. Allahumma barik lana. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.